Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Andrea Pratama Melandri. Dan hari ini aku juga akan menjelaskan mengenai pemaparan materi dari hasil artikel yang udah aku tulis. Jadi pertama, judul artikel aku adalah Analisis Hukum Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kawasan Perkotaan. Saya memilih topik ini karena Indonesia saat ini sedang mengalami masalah serius, yaitu mengenai masalah pencemaran udara atau polusi. Sementara di sisi lain sendiri, Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur pengendaliannya. Jadi untuk agenda presentasi hari ini, agar lebih sistematis, aku akan membagi menjadi beberapa part. Pertama itu menjelaskan mengenai latar belakang, kedua kerangka teori, yang ketiga regulasi yang mengatur pencemaran udara, keempat bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran udara, kelima analisis kesenjangan antara aturan dan praktik. Terakhir, ada kemungkinan saya akan menyampaikan kesimpulan serta rekomendasi. Jadi langsung saja kita ke part latar belakang dan urgensi. Jadi permasalahan pencemaran udara saat ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28H Undang-Undang 1945. Lalu beberapa kota industri seperti Cilegon, Surabaya, dan Balikpapan saat ini masih menunjukkan tingkat polusi yang udara yang paling tinggi. Penyebab utamanya itu sendiri berasal dari aktivitas industri manufaktur, pembangkit listrik berbagai bahan bakar fosil, dan industri pengolahan kimia. Yang menariknya lagi, Indonesia ini sebenarnya sudah mempunyai banyak sekali regulasi yang cukup dan lengkap, namun masalahnya itu terdapat pada pelaksanaannya itu sendiri. Temuan berbagai lembaga pengawas menunjukkan bahwa pengawasannya terhadap industri sendiri masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun personal maupun fasilitas pemantauan. Lalu, selanjutnya ada kerangka teori. Pada dasarnya penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu pertama teori aktivitas hukum dari Sujono Sukanto. Menurut beliau sendiri, keberhasilan suatu hukum diperoleh oleh 5 faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana fasilitas masyarakat, serta budaya hukum. Lalu jika salah satu faktor lemah, maka efektivitas dari hukum itu sendiri juga akan menurun. Lalu kedua, polluter pays principle atau prinsip pencemaran membayar. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran itu harus menanggung biaya pemulihan lingkungan. Lalu prinsip ini penting karena bertujuan untuk menciptakan efek jerah dan mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak kegiatannya. Adapun contoh sederhananya itu seperti jika ada pabrik yang mencemari udara dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, maka biaya pemulihannya itu boleh dibebankan kepada negara ataupun masyarakat, melainkan pihak pencemar. Lalu ada arsitektur regulasi. Jika dilihat dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya memiliki sistem hukum yang cukup lengkap. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar utama perlindungan lingkungan hidup. Kemudian ada PP Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur lebih rinci mengenai bahan mutu emisi. Selain itu ada Permen LHK yang mengatur kewajiban penggunaan teknologi pemantauan emisi.